Satu lagi kami akan bacakan yang akan dijawab oleh Ustazah Oki atas nama Miftahul. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, bagaimana menjaga agar hati tidak menjadi keras setelah disakiti, tapi justru semakin lembut dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Oki. Bagaimana agar hati tidak jadi keras? Banyak cara. Setelah semua cara yang sudah disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahmat tadi, salah satunya yang paling mudah dan paling gampang yang semua bisa lakukan adalah dzikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan berbagai macam cara. Apakah mengingat Allah hanya sekedar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau baca Quran juga dzikrullah? Baca Quran dzikrullah enggak Ibu-ibu sekalian? Mengingat Allah enggak? Salat mengingat Allah? Iya. Namun yang paling mudah yang bisa kita lakukan setiap saat adalah dzikrullah. Basahkan lisan, saya nasihat untuk diri saya sendiri untuk dzikrullah. Ibu, saya mau cerita sedikit lagi. Saya tinggal di Mesir dan biasanya Bu, orang-orang di Mesir itu mulai dari taksi, mulai dari toko-toko, orang-orang yang nyapu-nyapu, itu yang keluar dari lisannya adalah Quran. Kenapa? Hafal Quran. Kemudian kalau teman-teman ngelihat di Gaza, video-video orang-orang Gaza yang mereka kemudian di operasi, di amputasi atau dijahit, yang keluar dari lisannya apa? Dzikrullah, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Betul? Kenapa? Karena mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara sederhana kalau kita mau dekat-dekat kepada Allah SWT, selain semua cara yang sudah disebutkan oleh Ustaz tadi, salah satu yang paling mudah adalah mengingat Allah. Coba deh dekat-dekat sama Quran, coba tanya sama diri kita sendiri. Ibu udah hafal berapa juz? Juz mangga, juz jambu, juz alpukat, apa juz apa nih? Ada 5 cara mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pertama, baca. Warattilil Qur'ana tartila, dalam surah Muzammil ayat 4 disuruh bacanya dengan tartil. Ibu umurnya udah berapa? Bapak umurnya udah berapa? Sampai hari ini masih terbata-bata baca Quran. Kenapa? Kenapa ya Ustadz kok saya belum fasih? Karena nggak banyak baca Quran. Semakin banyak baca semakin fasih. Kedua, Quran tidak hanya dibaca tapi Quran juga dihafalkan. One day one ayat nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin, sadaqallahul azim. 1 ayat. Ya. Kalau bisa tambah lagi. Kemudian yang ketiga, tadabur. Tadi Ustadz mengatakan tadabur, dihayati, dipahami, baca terjemahannya. Kalau bisa sekalian belajar bahasa Arab dikit-dikit agar paham. Kita doa ini tentang apa sih? Kita baca dalam bacaan sholat tentang apa sih? Kita baca Quran tentang apa sih? Sehingga menggetarkan hati kita kalau kita memahami. Yang keempat, apa? Ajarin. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ajarin tetangga kita, ke anak-anak kita, ke adik kita. Yang kelima adalah amalkan. Jadi kalau mau dekat kepada Allah SWT, salah satunya yang paling mudah adalah dzikrullah. Salah satu dzikrullah selain menyebutkan nama-nama baik Allah adalah coba deh kita muhasabah diri. Udah sejauh apa sih interaksi kita dengan Quran? Jangan-jangan di sini nih, di lisan, di pikiran gak ada satupun ayat-ayat Quran. Kalau sholat kulhu lagi. Boleh gak nambah? Ya, sehingga menjadi setiap hari ada PR, ada tugas. Apa itu? Menambah hafalan Quran kita insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Oki. Di segmen berikut pemirsa, tadi Ustazah Oki telah menyampaikan sedikit menyinggung tentang muhasabah. Nah nanti di segmen berikut kita akan diajak bersama-sama oleh Ustadz Pantun untuk bermuhasabah. Untuk berkontemplasi, merenungi diri kita agar hati kita tetap terjaga untuk tidak sakit atau tidak gampang sakit dan semuanya akan dikembalikan oleh Allah. Dan nanti kita juga akan mendengarkan intisari dari tema kita pada siang hari ini, yaitu bila hati tersakiti Allah yang mengobati, insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Oki Stiana Dewi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.